Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Alimara TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melewati beberapa hari di bulan Ramadan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah telah disampaikan kepada bulan Ramadan, dan itulah doa-doa kita setiap harinya. Ketika kita tahun lalu keluar dari bulan Ramadan, setiap hari kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, yang penuh keberkahan. Pemirsa Alimara TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bulan yang penuh kemuliaan ini jangan sampai berlalu dengan kesia-siaan. Perlu kita mengetahui beberapa tips agar makna atau agar Ramadan ini lebih bermakna dari tahun-tahun yang lalu. Bahkan kita jadikan Ramadan ini, kita bayangkan sebagai Ramadan kita yang terakhir. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah atau apakah tipsnya agar Ramadan kita lebih bermakna? Yang pertama dan paling utama adalah yang diwasiatkan oleh para ulama kita, oleh Nabi kita yang Muhammad SAW, diwanti-wanti, diwasiatkan agar kita mengikhlaskan niat kita di setiap ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini yang kita berlapar-lapar, berhaus-haus. Kita niatkan dengan ikhlas agar puasa kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dalam rangka mencari kesehatan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Tetapi inti utamanya adalah kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ikhlas, maka ibadah itu akan terasa kenikmatan. Ibadah itu akan terasa kelezatan. Apa kata Nabi SAW? Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan merasakan manisnya iman yang mengakui dengan sesungguhnya Allah itu Tuhannya, Islam itu agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Maka di dalam bulan Ramadan apabila kita ikhlas melaksanakannya, itulah kita akan mendapatkan kenikmatan hal yang berkesan dan yang bermakna selama kita melaksanakan puasa dan aktivitas ibadah lainnya. Yang kedua, setelah kita mengikhlaskan niat, marilah kita, umumnya kaum muslimin, mengkaji kembali sejarah saum, sejarah puasanya Rasul dan para sahabat, agar kita bisa meneladani mereka, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka berqiyamul lail, bagaimana mereka berbuka, bagaimana mereka bersahur, bagaimana mereka berinteraksi di bulan Ramadan dengan sesama saudaranya, sesama muslim. Kita meneladani, membaca sejarahnya, membuka kembali lembaran-lembaran emas, lembaran-lembaran putih dari sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang bisa membuat Ramadan kita lebih bermakna. Yang ketiga ialah jauhi hal-hal yang bisa mengganggu, seperti kita terlalu banyak memegang HP, berdekat-dekatan dengan HP. Kurangilah intensitas kita. Gantilah dengan Al-Quran, sebagaimana perkataan para ulama salaf yang menukil tentang kebiasaan para ulama terdahulu. Ketika ditanyakan, apakah kalian ingin tahu bagaimana ulama terdahulu di bulan Ramadan interaksi mereka dengan Al-Quran? Maka lihatlah kaum muslimin hari ini dengan HP-nya. Seperti itulah mereka, para sahabat dan ulama, interaksi mereka dengan Al-Quran seperti kita hari ini dengan HP kita, tidak pernah lepas. Maka itulah Allah muliakan mereka, Allah tinggikan mereka, Allah jadikan mereka orang-orang yang mulia dan menjadikan mereka disebut-sebut namanya, padahal mereka telah wafat ratusan tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Semoga tiga tips ini bisa bermanfaat, mengikhlaskan niat, kemudian membuka perjalanan para sahabat selama puasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga menjauhi dari HP ataupun medsos yang bisa mengurangi kekhusyuan dari ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman Islam dan diberikan kekuatan hidayah untuk melaksanakan ketaatan dan dimudahkan dalam mengamalkan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.